Shalom, selamat pagi, senang berjumpa lagi. Kita mau berdoa sama-sama ya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami memuji nama Tuhan untuk setiap kali kami masih punya kesempatan sekali lagi datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami mau Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber dari semua yang baik. Kami memberkati doa pagi hari ini Tuhan. Engkau tolong setiap kami yang mendengar supaya sungguh bukan sekedar kami mendapatkan pengetahuan baru, tetapi kami sungguh-sungguh menghidupinya. Dan Engkau yang memberikan kami kehidupan yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, berkati pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Katakan Kau penuh kemuliaan Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau ditinggikan, Engkau disebut suci Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Engkau yang suci, Engkau yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak Bapa, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, mari tinggikan Tuhan, layakkan namanya untuk diagungkan. Haleluya, haleluya, kami agungkan Engkau, namamu berkuasa dan bertahta. Haleluya, haleluya, Engkau Allah berkuasa, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Engkau Allah di tengah kami, yang berperang bagi kami. Allah yang bangkitkan kami, Allah yang tegakkan kami. Mari terus naikkan pengagungan bagi Tuhan, naikkan pengagungan bagi Tuhan, sebab Dia layak. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God Be the glory
He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau sudah memenangkan segala sesuatu bagi hidup kami. Terima kasih Engkau sudah mengalahkan neraka bagi kami. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, kejayaan kami kembalikan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan sharing doa pagi yang singkat ini Tuhan. Tapi biar Engkau berbicara dalam hati setiap kami. Biar Engkau membangkitkan setiap kami. Biar Engkau menolong setiap kami Tuhan. Untuk kembali bisa melihat otoritas yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih, kami memuji nama Tuhan. Terima kasih, amin. Shalom. Kita mau belajar sama-sama pagi hari ini, kita mau belajar tentang peperangan rohani gitu ya. Sebelum saya sampaikan bagaimana kita berperang, saya mau sampaikan beberapa hal apa yang sesungguhnya tidak termasuk peperangan rohani gitu ya. Yang pertama, peperangan rohani itu bukan sesuatu yang ngeroh-ngeroh gitu ya. Bukan sesuatu yang diomongkan setan terus begitu. Jadi ada ayat di dalam tidak usah dibaca, nanti dibaca sendiri ya. Ada ayat dalam 1 Korintus 14 ayat 32 dan 33. Dan juga 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Di ayat kedua ayat tersebut, saya melihat bahwa Tuhan itu tertib. Tuhan itu tertib, Tuhan itu teratur, dan kalau Tuhan bekerja walaupun sedang menyuruh orang untuk melakukan peperangan rohani untuk mengalahkan sebuah atmosfer di kota dan lain sebagainya, Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya. Ya, dari ayat-ayat itu kita tahu bahwa Tuhan itu tertib gitu ya. Tak kasih satu contoh ya, ada orang yang pergi ke rumah sakit lalu merasa harus memerangi semua roh sakit penyakit. Tapi dia tidak terkendali gitu ya. Dia teriak-teriak dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya malah membuat kekacauan. Orang malah jadi syak dan lain sebagainya. Saya yakin itu bukan bentuk dari peperangan rohani. Peperangan rohani yang sesungguhnya Tuhan itu tertib. Tuhan itu tetap memimpin dan membuat kita bisa mengendalikan apa yang harus kita lakukan. Itu nomor satu. Lalu peperangan rohani juga bukan sesuatu yang dihubung-hubungkan dengan setan. Segala sesuatu selalu dihubungkan dengan setan. Contoh ya, saya punya seorang teman yang kalau hari Minggu itu selalu telepon saya dan bilang gini, aduh setan itu kurang ajar, setan itu kurang ajar lah, setan yang salah lah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa aku setiap kali mau ke gereja selalu ada tantangannya. Aku mau ke gereja tiba-tiba listrik mati. Aku mau ke gereja tiba-tiba hujan dan rumahnya bocor dan lain sebagainya. Tapi dia marah-marah, dia merasa dia memerangi setan, tetapi dia tidak melakukan apapun. Tidak nekat
oke, aku akan melawannya dengan cara aku tetap berangkat ke gereja. Enggak gitu. Jadi saya belajar setan itu tidak keberatan kita ini selalu nyalah-nyalahkan dia, jelek-jelekkan dia. Karena dia sudah tahu kalau sesungguhnya dia jelek gitu ya. Tetapi selama dia bisa membuat kita tidak melakukan apa-apa. Saya marah karena saya merasa setan mengganggu saya mau ke gereja nggak bisa. Tapi saya tetap milih untuk tidak ke gereja. Kalau begitu ya setan bilang nggak apa-apa deh kamu salah-salahin aku. Yang penting aku berhasil bikin kamu nggak ke gereja. Ya seperti itu. Lalu kemudian peperangan rohani juga bukan segala sesuatu diarti-artikan. Saya melihat ada orang itu yang melihat apapun langsung diartikan. Oh ini gunung ini bentuknya begini, itu artinya setan apa. Oh ini itu artinya pulau ini miringnya seperti apa, itu setan apa dan lain sebagainya. Saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Nah saya mau katakan bahwa alam ini ciptaan Tuhan, segala sesuatu sudah diciptakan dengan sempurna. Lalu karena kondisi alam itu bergeser kadang-kadang karena ada gempa bumi apa segala macam. Kalau bentuknya berubah apakah berarti artinya berubah? Jadi seringkali orang itu menganggap peperangan rohani itu mengarti-artikan segala sesuatu. Menurut saya itu bukan bagian dari peperangan rohani gitu ya. Lalu juga peperangan rohani itu bukan kegiatan sesaat. Misalnya pas waktu mau ada event-event tertentu, mau ada kebaktian kebangunan rohani atau apa. Tapi ada satu ayat kita baca ya di dalam 1 Petrus ayat yang ke-5, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini dikatakan bahwa kuasa kegelapan itu berjalan keliling dan mencari kesempatan untuk melawan. Dengan kata lain, peperangan rohani itu bukan kegiatan sesaat. Kalau pas mau ada KKR, kalau pas mau ada event tertentu. Seringkali orang menganggap hanya event-event tertentu kita melakukan peperangan rohani. Lalu peperangan rohani juga bukan tugasnya orang-orang tertentu. Oh kalau itu bukan bagianku, hanya tugas-tugas pendeta-pendeta tertentu yang sudah diberi karunia untuk melakukan peperangan rohani. Saya belajar, detik setiap orang ya, detik dia mengalami kelahiran baru, dia memilih untuk ikut Tuhan dan memutuskan untuk ikut Tuhan. Detik itu, setan langsung memusuhinya. Dan setan itu musuh yang tidak adil. Contoh ya, kalau misalnya saya mau di sini ada yang mau pertandingan tinju gitu ya. Pertandingan tinju itu ada kelas-kelasnya kan. Pernah tinju berapa kali, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa dan lain sebagainya. Lalu itu nanti menentukan kelasnya apa, baru mereka ditandingkan karena dianggap satu kelas yang satu level. Nah, itu kalau peperangannya adil. Tetapi kalau iblis enggak, dia enggak nunggu sampai kita kuat, dia enggak nunggu sampai kita merasa bisa berperang, dia enggak menunggu sampai kita merasa sadar kalau aku harus melakukan peperangan rohani. Kalau bisa secepat mungkin, begitu saya bertobat, secepat mungkin dia memerangi saya. Sebelum saya tahu apa-apa, sebelum saya bertumbuh, sebelum saya ngerti apa-apa. Kalau bisa, dia sudah menghancurkan hidup saya supaya iman saya enggak bertumbuh. Karena iblis itu musuh yang tidak adil. Ya, dia tidak nunggu sampai kita cukup dewasa, dia tidak nunggu sampai kita bisa, baru dia menganggap kita ini musuhnya. Jadi peperangan rohani itu bukan tugasnya orang tertentu, tapi semua orang yang percaya. Detik dia mengaku Tuhan adalah Tuhannya, Yesus adalah Tuhannya. Detik itu kita tahu kita punya musuh, ya seperti itu. Nah, kenapa saya terangkan dulu apa yang tidak termasuk peperangan rohani? Karena saya belajar, saya mengamati gitu ya. Iblis itu kepengen kita terjebak dalam pikiran-pikiran yang salah tentang peperangan rohani itu seperti apa. Ngeroh lah, mengarti-artikan segala sesuatu lah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena iblis tahu kalau bisa orang-orang itu jadi ilfil. Kalau bisa orang-orang itu jadi males ngomong soal peperangan rohani. Kalau bisa orang itu kalau diajak ngomong tentang peperangan rohani langsung berpikir enggak lah, enggak usah aneh-aneh. Enggak lah, enggak usah ngeroh-ngeroh gitu. Jadi saya mau katakan yang ngeroh-ngeroh dan lain sebagainya itu bukan bagian dari peperangan rohani. Peperangan rohani bukan seperti itu.
Ya, iblis mencoba untuk menipu kita supaya kita ilfil, supaya kita nggak tertarik bicara tentang peperangan rohani. Kenapa? Karena iblis tahu kalau sampai umat Tuhan ngerti dan mengambil posisinya untuk memerangi apa yang harus diperangi, iblis tahu dia akan mengalami kerugian besar, gitu ya. Ada satu ayat di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-21 dan 22, tak bacakan ya. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Ya, Tuhan berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampas. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Saya belajar, ternyata Tuhan itu sudah siap untuk melakukan perkara-perkara yang besar, sudah siap untuk melakukan perkara-perkara yang mulia, dikatakan begitu. Tapi Tuhannya siap dengan perkara-perkara besar, tapi kok di sini diceritakan, tapi mereka keadaannya adalah bangsa yang dijarah, yang dirampok, yang terjebak dalam geronggang-geronggang, yang disembunyikan dalam rumah-rumah penjara, menjadi jarahan, terikat, tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan. Dengan kata lain, Tuhan siap memberikan kemenangan yang besar, tapi di sini dikatakan mereka hidup di dalam kekalahan, hidup di rumah penjara lah, terjebaklah, dijarah, dirampok, dirampas. Itu kan gambaran dari kehidupan yang penuh dengan kekalahan. Kenapa? Di sini dikatakan karena tidak ada yang berkata kembalikanlah. Karena tidak ada yang mengambil posisi untuk perang dan berkata kembalikan apa yang jadi hakku. Ya, Tuhannya siap dengan perkara besar, tapi kenyataannya kok hidupnya penuh dengan kekalahan. Dikatakan karena tidak ada yang berkata kembalikanlah. Ya, saya kasih satu contoh aja ya. Saya pernah punya satu anak rohani. Dia usia SMP kelas 3. Singkat ceritanya dia 3 bersaudara. Dia tinggal waktu itu di kota yang saya tinggal. Itu ikut pamannya. Kenapa? Karena orang tuanya ada di luar pulau. Dia di situ sekolah gitu ya. Singkat ceritanya satu kali dia datang kepada saya. Dan dia bilang, aku mau izin, aku mau pulang ke kotaku untuk menghadiri sidang perceraian dari orang tuaku. Lalu kemudian dia bilang, kita 3 bersaudara, aku anak paling kecil. Kita 3 bersaudara, aku anak paling kecil. Dan 2 orang kakakku yang masih serumah dengan mereka sudah tidak tahan lihat papa mama bertengkar terus. Jadi kami sudah menyerah untuk berkata setuju dengan perceraian mereka. Lalu dia bilang, kalaupun aku nggak setuju, aku kalah suara. 1, aku paling kecil, masih di bawah usia gitu ya. Lalu yang kedua, mereka 2 orang dan aku 1 orang. Jadi aku mau tidak setuju pun gak bisa, aku harus setuju. Menyetujui perceraian orang tuaku. Lalu saya doakan, saya minta Tuhan kasih kekuatan, kasih dia penghiburan dan lain sebagainya, dia pulang. Malamnya saya ngajak gembala AOG-nya, gembala youth-nya gitu ya, untuk berdoa. Pas waktu berdoa, pertama kali kita hanya berdoa minta belas kasihani anak ini supaya dia tetap kuat apa segala macam. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang suruh dia melakukan apa yang menjadi haknya dia. Dia memang anak paling kecil, suaranya sudah gak didengar dan lain sebagainya. Tapi dia bisa ngerebut kembali keluarganya. Lalu ketika saya dengar itu, saya langsung telepon anak ini. Saya ngomong dengan menyala-nyala, saya semangat sekali, saya bilang dalam nama Yesus jangan izinkan iblis merebut keluargamu. Perkatakan Tuhan, perkatakan berkat Tuhan, perkatakan, doakan, perangi roh-roh perpecahan, perangi roh-roh yang saling marah dan tidak mau mengampuni apa segala macam. Saya menyala-nyala dan saya bilang kamu berdoa, kamu berdoa, kamu berdoa gitu ya. Dan percaya nggak percaya, di luar dugaan gitu ya. Kira-kira 4-5 hari setelah itu, dia kembali ke kota di mana dia tinggal. Lalu dia nemui saya dan dia bilang, Mami percaya enggak? Orang tuaku batal bercerai. Ketika aku
pakai otoritas dan aku berdoa, aku bilang Tuhan aku tidak bisa ngatur keputusan orang tuaku, tapi aku berdoa dalam nama Yesus, aku menolak semua roh perpecahan, aku menolak semua roh yang saling sakit hati, aku menolak semua, dia perangi semua roh-roh yang memecah belah keluarganya dan lain sebagainya. Dia cerita bahwa mami orang tuaku nggak jadi bercerai. Ya, itu kuasa dari peperangan rohani. Kita berhak untuk mengambil alih otoritas dan berkata kembalikan apa yang jadi hakku. Ya, nah waktu saya tidak banyak. Sekarang kita langsung aja ya. Kenapa kita berperang? Kita berperang bukan karena Tuhan Yesus nggak cukup. Seringkali orang bingung, kenapa kita harus perang? Apakah berarti pengorbanannya Tuhan Yesus itu tidak cukup di atas kayu salib? Kenapa kita harus perang? Berarti seolah-olah kalau ada orang itu yang kalau kita nggak perang, kita merasa panik, kita merasa selalu diikuti setan, kita selalu merasa kayak ada sesuatu yang gak selesai, gak beres. Enggak. Pengorbanannya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah lebih daripada cukup. Pengorbanannya Yesus di atas kayu salib itu sudah menyelesaikan segala sesuatu. Ya, dia sudah lunas membayar dan semuanya sudah diselesaikan. Kita melakukan peperangan rohani bukan untuk menggantikan posisinya Yesus, bukan untuk menutup apa yang kurang, seolah-olah Yesus ini kurang, enggak. Kita melakukan peperangan rohani karena, waktu saya terbatas ya. Kita melakukan peperangan rohani karena musuh kita itu ada. Musuh kita itu nyata. Ada ayat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi kenapa kita perang? Bukan karena Yesus tidak cukup. Tapi karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu di sana dikatakan ada pencuri yang datang yang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu alasannya kenapa kita perang. Karena kita punya musuh. Ya itu. Lalu sekarang bagaimana kita berperang gitu ya. Bagaimana kita berperang? Yang pertama kita tunduk pada Tuhan. Bagaimana kita berperang? Kita tunduk pada Tuhan. Ayatnya ada di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Seringkali kalau kita ngomong soal peperangan rohani, pikirannya kita adalah setan gitu ya. Tapi Tuhan bilang kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Jadi kalau kamu mau lakukan peperangan rohani, tunduk dulu sama Tuhan. Lakukan dulu apa yang menjadi bagianmu gitu ya. Berilah ruang buat Tuhan untuk membentuk hatimu. Saya mau kesaksian ya. Saya pernah satu kali diberi tugas gitu ya. Saya diutus ke sebuah kota bersama dengan seorang teman. Lalu kemudian kami harus melakukan peperangan rohani untuk menyiapkan sebuah KKR dan lain sebagainya. Tapi di tempat itu ada sesuatu yang terjadi, saya dan teman saya, lalu ada banyak perkara yang terjadi dan kami merasa kami ini kalah. Dalam arti kami tidak berfungsi maksimal seperti yang seharusnya. Lalu di hari yang terakhir saya dengan teman saya ini, kami berdua duduk dan kami berdoa, minta ampun sama Tuhan, merasa gagal dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika kami berdoa dan merasa gagal itu, Tuhan cuman bilang, kalian merasa gagal, tapi aku tidak pandang kalian sebagai orang gagal. Kenapa? Karena selama kalian bisa belajar sesuatu, dari kejadian-kejadian ini kalian bisa belajar sesuatu, aku tidak pandang kamu sebagai orang gagal. Kenapa? Tuhan bilang penting bagiku untuk membentuk kalian. Karena setan itu tidak takut sama orang yang gak mau dibentuk. Perhatikan ya, kita mau lakukan peperangan rohani, tunduklah kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah beri ruang buat Tuhan untuk membentuk hidup kita. Karena setan tidak takut sama orang yang tidak mau dibentuk. Jadi walaupun nengking-nengking sampai seperti apa, tapi kalau kita tidak memberi ruang buat Tuhan untuk membentuk hidup kita, setan itu tidak takut sama orang yang teriak-teriak dan perang-perang. Tapi hidupnya tidak mau belajar, hidupnya tidak mau dibentuk, hidupnya tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, selain tunduk kepada Tuhan, bagaimana caranya berperang? Kita fokus pada Tuhan dan bukan pada setan. Ya, kita fokus pada Tuhan bukan pada setan. Saya
mau bersaksi saja gitu ya. Saya pernah satu kali diajari sama Tuhan begini, kamu lihatlah siapa Tuhan yang ada di dalam peperangan ini. Kamu lihat siapa Tuhan yang menyertai kamu. Saya pernah satu kali harus menyiapkan sebuah KKR gitu ya. Lalu lokasinya itu adalah tempat di mana ada begitu banyak patung-patung penyembahan berhala dan lain sebagainya. Lalu setiap kali saya berdoa di sana, Tuhan cuman suruh saya fokus untuk menyembah. Saya kepengen perang, kepengen memerangi ini itu, tapi enggak tahu kenapa enggak bisa. Tuhan cuma suruh saya fokus bukan kepada peperangannya, tapi fokuslah untuk menyembah. Dan di sana Tuhan memberi saya satu pengertian, menyembah itu juga bentuk dari peperangan rohani. Saat saya menyembah, saya sedang mengembalikan semua puji-pujian itu buat nama Tuhan. Jadi semua pujian, semua hormat, semua kemuliaan itu kan miliknya Tuhan. Tapi oleh dunia ini diberikan kepada banyak yang lain kan. Kalau di posisi saya waktu itu adalah saya melihat orang datang ke tempat itu untuk memberikannya kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Jadi Tuhan bilang sembah aja. Sembah, fokus jangan pada mereka tapi fokus kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Dan ketika saya menyembah, Tuhan bilang kamu sedang merebut semua puji-pujian itu. Lalu kamu kembalikan ke aku. Dan kalau puji-pujian itu dikembalikan kepada Tuhan, sesuatu akan terjadi. Ya. Dan saya waktu itu minta tanda dan saya betul-betul melihat bagaimana Tuhan memberi tanda yang nyata. Ketika Tuhan disembah, ketika kita fokus kepada Tuhan, sesuatu terjadi. Ya. Lalu berikutnya, yang ketiga bagaimana kita berperang? Fokus dengarkan satu suara. Ayatnya ada dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat yang ke-24 dikatakan kita ini tidak boleh punya dua tuan. Tuan kita harus satu gitu ya. Saya kasih contoh aja apa hubungannya dengan peperangan rohani. Satu kali saya sedang berdoa berbahasa roh. Lalu kemudian ketika saya berdoa berbahasa roh itu saya tahu sampai satu titik tiba-tiba bahasa roh saya berubah. Dan saya tahu saya sedang masuk dalam peperangan rohani. Lalu tiba-tiba ketika saya sedang bahasa roh perang begitu. Tiba-tiba muncul suara di pikiran saya. Loh, bukannya kamu seorang penakut ya? Pokoknya singkat ceritanya, saya punya satu latar belakang yang waktu itu saya pernah tumbuh sebagai seorang yang penakut gitu ya. Nah, tiba-tiba dia bilang, loh bukannya kamu penakut ya? Penakut kok perang? Lalu saya waktu itu kaget. Lalu saya enggak ngerti saya harus apa. Saya enggak punya waktu untuk belajar ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan dan lain sebagainya. Saya langsung berlutut dan saya bilang Tuhan nanti saya akan belajar. Membedakan ini suara Tuhan, suara saya sendiri, suara setan itu nanti. Tapi yang jelas saat ini, kalau yang ngomong aku ini penakut, kalau yang ngomong aku ini penakut adalah Tuhan, aku minta diampuni. Karena berarti aku tidak percaya pada perlindungan Tuhan. Tapi kalau yang ngomong aku ini penakut itu setan. Dia tidak berhak bicara dalam hidupku. Lalu Tuhan kayak ngomong di hati saya. Kiolan dengarkan satu suara. Tuhanmu cuma satu. Allahmu cuma satu. Yang layak kamu dengar cuma satu. Dengarkan suara Tuhan. Lalu saya tiba-tiba bangkit dan saya bilang saya ngomong kepada setan gitu ya. Saya bilang dengar ya. Tuhanku itu cuma satu, Tuanku itu cuma satu. Jadi kalau Tuanku yang ngomong bahwa aku ini penakut, aku bertobat. Tapi kalau kamu ngomong aku penakut, nuduh-nuduh, penakut kok perang? Apa urusanmu berbicara dalam hidupku? Kamu bukan siapa-siapa, kamu gak berhak bicara dalam hidupku. Lalu saya bilang kalau kamu terus menuduh penakut kok perang, dengar ya sama seorang penakut pun kau harus kalah. Kalah dengan seorang penakut itu lebih memalukan daripada kalah sama seorang pahlawan yang gagah perkasa. Lalu saya bilang surga gak perlu membangkitkan pahlawan yang gagah perkasa. Cukup bangkitkan satu orang yang penakut pun neraka harus kalah. Ya, jadi kalau kita mau peperangan rohani kita harus fokus dengarkan satu suara. Jangan biarkan di pikiran kita ada begitu banyak suara. Waktu itu ada begitu banyak suara. Bahkan saya tidak punya waktu untuk membedakan ini mana suara Tuhan, ini mana apa. Tapi saya langsung berlutut dan bilang, Tuhan pokoknya kalau Tuhan yang ngomong, aku minta ampun. Tapi kalau bukan Tuhan yang ngomong,
Aku tidak memberi ruang buat setan untuk bicara dalam hidupku. Dia bilang penakut kok perang. Langsung saya berdiri dan saya bilang, kalau aku penakut apa urusannya dengan kamu? Kamu gak punya hak untuk bicara dalam hidupku. Kalau kamu tuduh aku sebagai seorang penakut, kamu malu. Kenapa sama seorang penakut pun kau harus kalah? Ya, kalah sama seorang penakut itu lebih memalukan daripada kalah sama seorang yang gagah perkasa. Yang berikutnya lagi, perhatikan hidup kita. Kalau kita mau perang, kita harus memperhatikan hidup kita. Ada satu ayat dalam Efesus 6, ayat yang ke-10 sampai 13, saya bacakan dengan cepat ya. Saya bacakan ayat 10-nya aja. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini ngomong soal peperangan rohani kan. Lalu setelah itu dikatakan ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, kenakanlah ketopong keselamatan apa segala macam. Lalu kita disuruh berperang dan Tuhan berjanji kita akan menang. Yang saya mau perhatikan adalah akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kata akhirnya. Kata akhirnya itu kan kata sambung. Kalau misalnya pertama kali saya tadi belum ngomong apapun. Tiba-tiba saya bilang akhirnya begini-begini. Orang bingung akhir dari apa? Nah, saya perhatikan kata akhirnya ini nyambung dengan Efesus 4 seluruhnya sama Efesus 5 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Di Efesus 4 sampai 6, di sana Tuhan ngajari bagaimana orang harus hidup. Suami harus mengasihi istri, istri harus hormati suami, anak gak boleh kurang ajar sama orang tua gak boleh membangkitkan amarahnya anak. Lalu kemudian Tuhan harus menghargai hambanya, hamba harus menghormati tuannya seperti menghormati Tuhan sendiri. Lalu diajari jadi manusia baru, diajari untuk jangan mencuri, segala macam, diajari macam-macam. Lalu setelah itu dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Lalu ayat di bawahnya dikatakan ambil selengkap senjata perangmu, berperanglah dan kamu akan menang. Dengan kata lain, hidup kita itu menentukan kemenangan peperangan kita. Banyak orang mikir perang rohani itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana mereka hidup. Ya, mereka pikir pokoknya perang itu nengkeng-nengkeng. Perang itu kalau ngomong teriak-teriak. Enggak. Ya, di sini dikatakan akhirnya setelah kamu menghidupi apa yang kuajarkan. Setelah kamu perhatikan bagaimana kamu hidup. Kalau kamu suami, kamu tahu caranya menghormati istri. Kalau kamu istri, kamu tahu caranya tunduk kepada suami, menghormati suami, suami mengasihi istri, anak jangan anak hormat kepada orang tua jangan bangkitkan amarah anak dan lain sebagainya. Setelah kamu tahu di sana dikatakan menjadi manusia baru dan lain sebagainya. Setelah kamu memperhatikan hidupmu, akhirnya tunduklah kepada Allah, ambil selengkap senjata Allah, berperanglah dan Tuhan janji akan ada kemenangan. Jadi peperangan rohani erat hubungannya dengan bagaimana kita hidup ya. Lalu kemudian ya saya punya banyak contoh, enggak usah di skip dulu ya. Saya pengen ngomong tentang mental di dalam peperangan rohani. Bagaimana waktu kita melakukan peperangan rohani, mentalnya bagaimana? Yang pertama adalah sampai Tuhan yang menang. Jangan mau terintimidasi. Loh aku sudah memerangi situasi ini kok kayaknya enggak berubah-berubah ya dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi mentalnya adalah pokoknya sampai Tuhan yang menang. Ya, belum menang bukan berarti sudah kalah. Belum menang bukan berarti sudah kalah. Jadi pokoknya lakukan terus sampai Tuhan yang menang, sampai Tuhan yang berhasil. Misalnya memerangi satu karakter yang aku ini orangnya dalam satu ini susah sekali. Misalnya pemarah lah atau apa. Perangi terus dalam nama Yesus, memerangi semua roh-roh amarah gitu ya. Terus sampai Tuhan yang menang. Enggak apa-apa. Enggak langsung kelihatan hasilnya, enggak apa-apa. Tapi mental di dalam sebuah peperangan rohani adalah pokoknya sampai Tuhan yang berhasil gitu ya. Yang terakhir yang saya saya kenapa agak cepat karena saya betul-betul pengen mengambil waktu untuk menerangkan ini. Yang terakhir adalah jangan takut serangan balik. Karena sering kali
ini dipakai sama iblis untuk menipu hidup kita. Ini dipakai sama iblis untuk membuat orang itu tidak mau mengambil otoritas untuk berperang. Orang itu tidak mau terlibat yang namanya berperang. Kenapa? Karena takut serangan balik. Bagaimana nanti kalau diserang balik? Nah, saya pernah diajari sebuah pelajaran gitu ya. Saya tutup dengan ini. Saya pernah satu kali diajai pengudusan rumah. Rumah yang, jadi orang yang tadinya menyembah banyak dewa dan lain sebagainya, mengalami Tuhan, lalu bertobat, lalu memanggil kami untuk menguduskan rumahnya, menyerahkan semua jimat-jimat dan lain sebagainya. Singkat ceritanya, waktu jimat-jimatnya itu diturun-turunkan dari pintu, dari mana-mana gitu ya, dikumpulkan di ruang tamu itu, saya dalam kondisi yang sedang keluar sebentar gitu ya. Ketika saya balik, tim yang bersama dengan saya tahu dia bercanda gitu ya. Salah satu tim itu berkata begini, nah yang begini serahkan Kiolan aja ya, sudah yuk kita pulang. Jadi itu mungkin karena posisinya waktu itu sudah malam, sudah kelelahan dan lain sebagainya. Saya tahu dia cuma bercanda. Dia bilang yang begini serahkan ke Kiolan aja, mari kita pulang. Tapi enggak tahu kenapa saya marah mendengar itu. Hati saya ini bisa marah seenaknya sendiri, begini. Dalam hati saya marah. Lalu ketika saya marah itu, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, kamu tak serang balik. Terus tiba-tiba muncul gini, kalau kamu berani bakar salah satu keris ini, kalau kamu berani bakar jimat-jimat yang sudah diserahkan ini, yang akan terjadi adalah semua roh jahat yang ada di benda-benda ini akan tak kirimkan ke salah satu anak. Ada satu anak muda yang nakal yang sedang saya doakan gitu ya untuk bertobat. Tiba-tiba saya mendengar suara bahwa kalau kamu berani bakar salah satu benda ini, semua roh jahat yang ada di benda ini akan tak kirim ke anak yang sedang kamu doakan itu. Anak yang kamu doakan itu bukannya bertobat dan lahir baru, tapi malah akan jadi seorang pembunuh. Ketika saya mendengar itu, saya langsung ilfil, saya langsung gak kepingin berdoa, saya langsung malas melakukan apapun dalam hati saya. Aku cuma pengen aku pulang. Saya sudah gak tertarik untuk melakukan apapun. Tapi ketika dalam kondisi hati saya bergejolak begitu, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian begini, Kiolan, kalau begitu caramu mikir, kamu gak kenal aku. Masa kamu seneng lihat orang yang tidak kamu kenal bertobat, menyerahkan jimat-jimatnya. Seneng melihat orang yang tidak kamu kenal sekarang minta didoakan untuk terima Tuhan. Masa kamu ngelayani aku, lalu gara-gara kamu ngelayani aku, keluargamu dihancurkan. Lalu gara-gara kamu ngelayani aku, keluargamu tak biarkan berantakan. Lalu orang yang sedang kamu doakan tak biarkan jadi seorang pembunuh dan lain sebagainya. Terus Tuhan bilang, kalau begitu caramu mikir, kamu gak kenal aku. Kalau orang dunia aja tahu kok caranya mikir bagaimana balas budi. Kalau misalnya ya, WL-nya ini namanya Samuel gitu ya. Samuel ini berbuat baik kepada saya. Saya aja sebagai manusia, saya tahu kok mikir gimana caranya saya berbuat baik sama dia. Gimana caranya saya membalas budi, membalas setiap kebaikannya dia. Tuhan bilang, kalau kamu ngelayani aku, masa ya aku mendiamkan segala sesuatu, lalu kamu akan mengalami kecelakaan lah, lalu kamu akan mengalami kegagalan lah dan lain sebagainya. Kalau begitu caramu mikir, kamu gak kenal aku. Lalu Tuhan cuman bilang begini loh, jangan takut serangan balik. Kamu perang gak perang, iblis itu berusaha untuk menyerang kamu. Kamu perang gak perang, iblis itu berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Tapi dia itu licik. Kalau bisa ketika dia melakukan ini dan itu, dihubung-hubungkan sama Tuhan. Gara-gara kamu melayani Tuhan, kamu akan ngalami ini. Gara-gara kamu begini, kamu kuserang balik. Gara-gara kamu begini, ini yang akan terjadi. Enggak. Ya, perlindungan kita datangnya daripada Tuhan. Saya sayangnya gak punya waktu aja untuk menjelaskan. Ada banyak kesaksian Tuhan membuktikan perlindungan kita itu datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Bahkan kalau kita
menjaga hati, tidak membuka celah dan lain sebagainya. Itu pun harus keluar dari perasaan karena aku gak mau nyakiti hati Tuhan. Karena aku gak mau melukai Tuhan. Bukan keluar dari perasaan, jangan buka celah, nanti terjadi serangan balik. Serangan balik ada. Setan mencoba untuk melakukannya. Kenapa? Supaya kita berhenti melayani Tuhan. Supaya kita berhenti berperang. Supaya kita berhenti mengambil otoritas untuk memakai apa yang menjadi hak kita. Sebagai orang-orang yang sudah diberi otoritas oleh Tuhan. Tapi percayalah, tidak begitu cara kerjanya. Tahu ya, kalau Tuhan tidak begitu cara kerjanya. Dengan jelas Tuhan bilang, "Kiolan kamu gak kenal aku. Masa setiap kali kamu melayani aku, lalu kamu diancam akan ngalami ini, ngalami itu, ngalami ini, ngalami itu. Masa aku Tuhan yang seperti itu? Kamu aja manusia gak gitu kok. Kalau ada orang buat baik kepadamu, kamu tahu. Kepengen mencoba untuk melakukan apa yang sebaik mungkin untuk membalas kebaikannya. Apalagi Tuhan. Kita melayani Tuhan, itu sudah haknya Tuhan. Sudah kewajiban kita. Kita tidak minta upah apa-apa gitu ya. Upah kita adalah mendapatkan Tuhan. Tapi kalaupun kita tidak minta apa-apa, kalaupun kita tidak bisa menuntut Tuhan harus menjaga saya, melindungi saya dan lain sebagainya. Tapi Dia Allah yang baik. Kalau manusia baik aja tahu berpikir gimana caranya balas budi. Apalagi Tuhan. Ya, seringkali Iblis bilang, kamu berani melayani aku, kamu berani nolong orang ini, kamu berani membebaskan orang ini, mendoakan orang ini, dan lain sebagainya. Tak serang balik kamu. Enggak begitu cara kerja Tuhan, ya. Itu yang saya pengen sampaikan. Ya, kita berdoa ya. Waktu saya terbatas sekali. Enggak apa-apa ya, saya berharap apa yang saya coba untuk sampaikan dengan cepat ini menjadi berkat dan Tuhan yang berbicara dan melanjutkan menjelaskan lebih banyak ya. Ada banyak kesaksian-kesaksian tapi kita lanjut next time ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Beri kami hati yang baik Tuhan, hati yang mengenal-Mu. Apapun yang kami lakukan itu keluar dari pengenalan kami akan Tuhan. Kami mengenal Tuhan sebagai Allah yang baik. Kami mengenal Tuhan sebagai panglima perang kami. Kalaupun kami harus berperang melawan roh-roh tertentu yang mungkin ada di keluarga kami harus merebut apa yang menjadi bagian kami. Sungguh Tuhan itu keluar dari hati kami yang menyembah Tuhan. Fokus kami bukan kepada peperangan yang ada, tapi fokus kami adalah kepada siapa Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kami. Aku berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu yang singkat, penjelasan-penjelasan yang dipadatkan dan lain sebagainya tidak akan mengubah kuasa-Mu Tuhan. Aku minta anugerah-Mu supaya Engkau berbicara kepada setiap kami. Bangkitkan roh di dalam kami. Kalau ada banyak orang yang hari ini takut untuk mengambil posisi dan berperang, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku minta Engkau bebaskan mereka. Ada banyak orang yang Engkau tahu bahwa ada banyak perkara yang Engkau harus perangi, Engkau harus ambil alih, Engkau harus merebut situasi yang ada. Tapi Engkau takut, aku takut serangan balik. Aku berdoa Engkau membebaskan orang-orang ini Tuhan. Engkau memerdekakan orang-orang ini. Biar bangkit anak-anak Tuhan yang tahu mengambil otoritasnya. Tahu posisi yang Tuhan beri di dalam kehidupannya. Terima kasih di dalam nama Yesus aku memberkati. Sungguh Tuhan Engkau Allah yang melatih tangan kami untuk berperang. Engkau melatih jari kami untuk bertempur. Sama seperti Engkau dulu melatih Daud. Sama seperti Engkau melatih orang-orang di Alkitab Tuhan, bagaimana Daud mengalahkan Goliat, bagaimana Daud mengalahkan singa-singa, beruang-beruang dan lain sebagainya. Engkau juga Allah yang sama dulu, sekarang dan selamanya. Engkau akan menolong kami. Engkau yang melatih kami untuk berperang. Engkau melatih kami untuk hidup dalam kemenangan. Engkau melatih kami Tuhan. Kami mau melihat kemenangan demi kemenangan dan juga dipakai untuk membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan orang-orang yang kami layani. Terima kasih di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Kita satu lagi yuk.
Engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan Roh-Mu. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang Engkau bertata. Engkau Raja, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Engkau Raja, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Yesus, Engkau Raja atas setiap kami Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan Roh-Mu. Semua musuh-musuhmu. Sekarang Engkau bertata. Engkau Raja, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Engkau Raja, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Yesus Raja, Yesus Raja, sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hatiku. Kuagungkan, Kau kuagungkan segenap hati. Kau kami agungkan Tuhan. Kau kuagungkan segenap hati. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi aku memberkati setiap orang-orang yang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Engkau membangkitkan mereka menjadi orang-orang yang berdoa. Engkau membangkitkan mereka menjadi orang-orang yang mengambil posisi berperang, mengambil alih posisinya Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup setiap kami Tuhan, bukan hanya untuk menang tapi untuk lebih daripada pemenang. Bukan hanya untuk berperang bagi diri kami sendiri, tapi kami juga membangkitkan orang-orang dan menangkan banyak orang. Terima kasih di dalam nama Yesus. Engkau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami berlindung pada kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.